Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kesempatan pada pagi hari ini, hari Minggu yang cerah, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Saya menanggapi tentang permintaan para teman, para sahabat semuanya, apakah dan apa toh sebenarnya fadilah keutamaan sholat berjamaah itu? Ini saya akan nyupik dari kitab Durratun Nasihin, bab ke-8 tentang keutamaan, kemuliaan, fadilah sholat berjamaah. Saya akan jawab sesuai dengan yang saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyullah Muhammad Rasulullah SAW diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, man utawi sapa-sapane wong sholat kang sholat as-sholawati ing pira-pira sholat 5 waktu al-khamsa kang 5, bagi setiap orang yang sholat 5 waktu ma'al jamaati sertane berjamaah dengan berjamaah, fa'ala khamsu mongko tetep kaduwene 5 apa-apa asyatun pira-pira alam. Jadi bagi siapa saja yang melanggengkan atau menetapkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka hadis kanjeng Nabi Rasulullah dan riwayatnya akan mendapat 5 perkara. Al-awal utawi kang awal, yang pertama adalah la yusibuhu iku ora ngenani faqru ing fakir fid dunya ing dalem. Fadilah yang pertama dari kanjeng Nabi adalah fadilah yang pertama yang diriwayatkan dari kanjeng Nabi, yang pertama adalah Allah tidak akan memberi fakir, memberi kemiskinan di dalam dunia. Insya Allah jika kita langgeng masuk 5 waktu, insya Allah cukupi apa yang menjadi kebutuhan dunia kita tidak akan menjadi kekurangan insya Allah. Wasani utai kang kaping pindho utai yang kedua iku yarfa'ullah ta'ala, iku ngilangi sapa Gusti Allah Ta'ala. Allah akan menghilangkan apa itu? Anhu saking manungsa kang salat jamaah, setiap manusia salat berjamaah tadi adzabal qabri ing atase siksa kubur. Yang kedua adalah amalan yang kedua, fadilah yang kedua salat berjamaah adalah Allah akan menghilangkan siksa kubur. Bisa dibayangkan siksa kubur itu berapa lamanya kita juga tidak tahu. Orang yang meninggal jika dia mendapat siksa kubur, akan mendapat siksa kubur sampai datangnya hari kiamat, masih lama. Tapi dia mendapat nikmat kubur, dia akan tenang menikmati apa yang sudah jadi pahala di dunia. Oke, yang kedua adalah akan dihilangkan siksa kuburnya. Wasal itu utai kaping telu utai yang ketiga kali, fadilah yang ketiga salat berjamaah itu iku yo to kitabu nompo buku catatan amal, akan mendapat buku catatan amal nanti di akhirat, biyamnihi kelawan tangan akan mendapat menerima buku catatan amal ibadahnya di akhirat nanti dengan tangan kanan. Bisa diartikan setiap buku catatan yang diterima di tangan kan insya Allah akan positif, akan mendapat ridhanya Allah Ta'ala, akan timbul kebaikan. Itu yang ketiga. Warabi'um utai kaping 4 atau yang keempat fadilah salat berjamaah itu ya murah iku liwat ala surat ing ngatasi surat kal karbi khotofi kaya kilat kang nyamber. Fadilah yang keempat adalah kita akan lewat di siratul mustaqim seperti kilat yang menyambar. Bisa dibayangkan laf sudah sampai pintu surga. Sebagai hadis, sebagai riwayat dari para ulama, kita nanti lewat siratul mustaqim tidak bisa sebentar, bisa puluhan hari, bisa puluhan bulan, bisa puluhan tahun. Ada riwayat ulama mengatakan bisa sampai 3.000 tahun kita akan berjalan lewat siratul mustaqim. Bisa dibayangkan, siratul mustaqim adalah jembatan yang membentang di neraka, dan kita sampai akan menuju ke surga, dan kita jatuh nanti akan jatuh ke neraka. Bisa dibayangkan kita nanti lewat siratul mustaqim selama 3.000 tahun kali
kita tidak punya amal khusus atau amal khususnya 5 waktu berjamaah. Tuh, yang keempat adalah kita bisa lewat dengan seperti kilat yang menyambar. Kita tidak akan membutuhkan waktu lama untuk bisa mencapai ridha Allah dan surganya Allah. Wal khamisu utai kang kaping 5 iku yadkhiluhu iku nglebokake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala jannata ing surga. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga bila hisab bikin kelawan tanpa hisab wala adabin lan tanpa siksa. Fadilah keutamaan yang kelima adalah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan ridha Allah tanpa hisab dan tanpa siksa. Otomatis insya Allah kita tidak akan masuk neraka atau terkena api siksa neraka. Ini termasuk fadilah saya cuplik dari kitab Diratun Nasihin. Fadilah 5 keutamaan sholat berjamaah. Maka dari itu malah kita melanggengkan, merutinkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Apalagi sekarang ini lagi semaraknya untuk berdiam di rumah, lockdown, ibadah sholat Jumat di masjid sementara diganti dengan sholat zuhur di rumah. Maka dari itu kita awali dari keluarga kita dulu. Maka dari itu semua saya serukan kepada semua para suami untuk mengajak anak istrinya untuk rajin langgeng bersolat 5 waktu dengan berjamaah di rumah. Mudah-mudahan dengan diawali dari keluarga kita sendiri, dengan barokah sholat 5 waktu dengan berjamaah, semoga virus corona ini bisa segera diangkat oleh Allah. Semoga semuanya terhindar dari virus corona dan bisa selamat untuk semuanya, khususnya untuk bangsa Indonesia dan umumnya untuk dunia ini. Dan para jomblo, ini mengumpul berjamaah. Untuk para jomblo, saya doakan semoga dapat mendapat jodoh yang soleh dan soleha sehingga bisa sholat berjamaah dengan suami istri. Dan untuk para janda dan duda, saya doakan juga segera mendapat jodoh yang soleh, soleha yang lahir batin. Saya doakan juga yang untuk para duda dan janda, semoga di pernikahan yang kedua mendapat ridha Allah dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya bisa sampaikan sedikit ngaji ini, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat untuk semuanya. Jika ada kelebihan dari tur saya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan dari diri saya sendiri, saya mohon maaf tidak ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.